Om Swastiastu, Om Wahyu Nama Sunang Wasidam. Selamat pagi teman-teman semua, serta Bapak Ibu dosen yang mengajar di Keperawatan Jiwa. Pada kesempatan hari ini, saya Kak Ades Prayudi akan mewakili kelompok 3 Keperawatan Kesehatan Jiwa yang akan mempresentasikan mengenai konsep recovery, supportive environment, dan peran perawat jiwa dalam keperawatan kesehatan jiwa. Langsung saja. Untuk yang pertama ada definisi recovery. Menurut US Department of Health and Human Services tahun 2006, recovery merupakan suatu proses perjalanan mencapai kesembuhan dan transformasi yang memampukan seseorang dengan gangguan jiwa untuk hidup bermakna di komunitas yang dipilihnya untuk mencapai potensi yang dimilikinya. Sedangkan menurut Ware tahun 2008, recovery merupakan proses di mana seseorang mampu untuk hidup, bekerja, belajar, dan berpartisipasi secara penuh dalam komunitasnya. Recovery berimplikasi terhadap penurunan atau pengurangan gejala secara keseluruhan. Yang kedua ada konsep recovery. Jadi orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan dukungan tepat dan secara individual dapat pulih dari penyakitnya dan memiliki kehidupan yang memuaskan serta produktif. Kekuatan diri merupakan fondasi dari dukungan dan sistem recovery yang berpusat pada diri sendiri dan motivasi diri. Aspek terpenting dari recovery didefinisikan oleh setiap individu dengan pertolongan dari pemberi layanan kesehatan jiwa dan orang-orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Selanjutnya ada peran perawat pada pemberian terapi proses penyembuhan atau recovery. Pemberian terapi adalah berbagai pendekatan penekanan klien gangguan jiwa yang bervariasi, yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien dengan gangguan jiwa dengan perilaku adaptifnya menjadi perilaku yang adaptif. Perawat sebagai terapis berdasarkan potensi yang dimiliki pasien sebagai titik tolak terapi atau penyembuhan dengan memberikan berbagai macam terapi generalis maupun spesialis. Pada terapi generalis ada beberapa berikut, yaitu ada peran perawat dalam psikofarmakologi. Yang pertama ada pengkajian klien untuk kolaborasi pemberian obat. Yang kedua ada koordinasi treatment modalitas. Yang ketiga ada pemberian obat seperti menentukan jadwal dosis berdasarkan dosis kebutuhan obat serta kebutuhan klien. Yang keempat ada monitor efek obat terhadap target gejala, mengevaluasi dan meminimalisasi efek samping. Yang kelima ada edukasi pengobatan meliputi pemberian informasi lengkap kepada klien dan keluarga sehingga mereka dapat memahami, mendiskusikan, dan menerimanya. Next, terapi kejang listrik. Perawat kesehatan jiwa memiliki peran penting dalam melakukan ECT. Peran ini meliputi tindakan keperawatan mandiri dan kolaborasi, dukungan emosi, dan pendidikan. Asuhan keperawatan diberikan kepada klien dan keluarga setelah dijelaskan bahwa ECT merupakan pilihan program treatment. Terapi tindakan pada keluarga. Peran perawat dalam terapi keluarga yaitu mendorong hubungan yang sehat melalui psikoedukasi, penguatan materi, konseling sportif, dan rujukan untuk terapi dan dukungan. Terapi kelompok. Perawat sebagai pemimpin kelompok harus dapat mengkoordinir dan mempelajari kelompok dan berpartisipasi di dalamnya. Pada waktu bersamaan, pemimpin harus
selalu memantau kelompok dan bila perlu membantu kelompok mencapai tujuannya. Dan pada terapi spesialis terdapat yang pertama adalah with emergency imagery, musik intervention, humor, yoga, biofeedback, meditation, prayer, journaling, storytelling, animal assisted therapy, terapi relaksasi, exercise, aromaterapi. Next. Materi selanjutnya ada sportive environment terapi atau milieu terapi. Terapi lingkungan adalah lingkungan fisik dan sosial yang ditata agar dapat membantu penyembuhan dan atau pemulihan pasien, di mana mempunyai tujuan mengembangkan keterampilan emosional dan sosial yang akan menguntungkan kehidupan setiap hari dengan cara memanipulasi lingkungan atau suasana lingkungan. Next. Nah, di sini ada peran perawat supportive environment therapy. Yang pertama ada pengasuh. Seorang perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien akan memberikan asuhan keperawatan atas dasar identifikasi masalah baik kebutuhan fisik maupun emosional. Selain itu, perawat juga harus memfasilitasi pasien agar mengembangkan kemampuan barunya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua ada manajer. Sebagai manajer, perawat harus dapat mengorganisasi semua kegiatan untuk pasien dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Selain itu, perawat harus mampu memberikan arahan singkat dan jelas kepada pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain agar asuhan keperawatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara komprehensif. Next. Selanjutnya ada pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa, di mana menurut Suharno tahun 2019, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Next. Elemen penting dalam mencapai kolaborasi interdisiplin efektif. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada ketegasan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat komunikasi, yang kelima pemberian pertolongan, yang keenam kewenangan, yang ketujuh tujuan umum. Baik, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran, boleh disampaikan. Hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan dengan para Santi. Om Santi 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 Om.